Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Loh, kali ini kawan-kawan, saya menanggapi reviewnya si Louis Prasetyo ya, seorang monolog atau aktor lah saya bilangnya, tukang baca puisi, kira-kira gitu, baca puisi dia kan, bisa dia bersandiwara gini kan, kayak gitu, hampir kayak gitu lah ya. Kawan-kawan, makin ke sini saya lihat makin banyak aturan yang dikenakan kepada saya. Saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begono, saya tidak. Tetapi sama lawan saya, lawan debat saya atau lawan diskusi saya, tidak banyak dia dikenakan oleh orang-orang ini aturan. Kan aneh saya lihat ya. Percayalah kawan-kawan, kalian tidak akan bisa membatasi saya, kalian tidak akan bisa membelenggu saya. Kan sudah saya bilang, waktu saya dulu di Facebook, sekalipun kalian menolong nyawa saya dari mati menjadi hidup, tapi ketika bicara firman Tuhan, kalian tidak bisa menekan saya, menyetel saya, mengarah-ngarahkan saya, melarang-larang saya, nggak bisa. Dan itu sudah saya tentukan dari dulu sampai sekarang nggak berubah kawan-kawannya. Jadi makanya kalian jangan salah sangka lah ya. Ketika kalian melakukan satu hal terhadap saya, terus kalian berasumsi bahwa kalian bisa menjinakkan saya tentang kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa kawan. Ya, jadi maaf saja. Larangan yang kalian buat banyak saya nggak peduli. Kalian mau unsubscribe saya tidak peduli. Intinya firman Tuhan ini harus saya beritakan sejujur-jujurnya. Lebih bagus saya kehilangan subscriber itu daripada saya kehilangan kepercayaan Tuhan lagi kepada saya. Loh kok kamu bilang Tuhan mempercayakan sesuatu hal sama kamu? Iya. Kalian belum tahu banyak hal dikasih Tuhan ke kepala saya ini. Sehingga saya bisa membongkar. Ini masih sedikit. Banyak lagi yang akan saya bongkar dan kalian akan terkejut-kejut dan kalian tetap akan mengatakan saya sembrono sembarangan. Tapi ketika saya mengajak kalian menguji, kalian nggak sanggup dan tak mampu. Ya kawan-kawannya, hanya satu pertanyaan saya. Jikalau memang si Yudas itu pencuri, 12 rasul, 11 rasul dan Yesus, apakah tahu hal itu? Pasti tahu karena berada di lingkungan mereka. Ya kan? Mengapa kejahatan itu didiamkan? Tapi setelah Yesus naik ke surga atau setelah sukses misi penyaliban baru dibongkar Yohanes. Kalau merujuk Yohanes 12 ayat 6 itu, kan Yohanes tahu. Tapi kenapa didiamkan Yohanes? Ya kawan-kawannya, itu pertanyaannya sederhana. Kalau menjawab adalah, Yesus menegur 4 mata. Apakah Yudas sekali mencuri? Kan demikian. Kalau pencuri dengan mencuri dah beda makna. Apakah kan itu jadi kayak profesi dia, tukang curi, ngambil-ngambil barang, kleptomania kayak gitu. Kalau ini disengaja. Maka kawan-kawan, baru itu saya bukakan, kalian sudah banyak kali menyetel saya. Membilang saya tidak sopan lah, membilang saya tidak ini. Loh, ketika mereka mengata-ngatai saya, bebalers lah, inilah segala macam. Kenapa kalian tidak pernah bilang sama orang itu? Ya kawan-kawan ya, berimbanglah kalau kalian bicara sesuatu. Saya hanya bicara kebenaran. Sama ketika Yesus datang bicara kebenaran. Maka kaum agama tidak terima. Maka mereka berusaha membunuh Yesus, dilempari. Kan itu yang terjadi. Saya bukakan kebenaran. Kaum agama yang menolak atau kaum teolog-teolog ini yang berpendidikan teologi menolak. Tapi bagaimana cara mereka menolak? Mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Saya tidak mau. Saya harus luruskan. Ya kawan-kawan ya. Ini saya buka satu video si Louis Prasetyo ya. Profesinya hanya seorang menolong, nggak lebih. Apa sih susahnya menolong? Kalian pun bisa. Kalau memang dia berani buka StreamYard tiap malam, diskusilah berbagai hal. Baru aku angkati jempol. Ya kawan-kawan ya. Nah sekarang saya tidak ada dendam. Kan tidak salah saya menanggapi. Sama dia menanggapi saya. Kalian aneh. Kalau orang menanggapi saya bisa. Saya menanggapi orang nggak bisa. Apa sih kalian ini? Ya biarkan sajalah saya jadi diri saya sendiri. Asal saya tidak murtad. Ya kan? Apa karena ucapan saya kalian langsung murtad? Berarti kalian bo apa namanya itu? Ya kan? Tidak kawan-kawan. Justru karena ucapan saya,
kalian pergi pulang ke rumah, ambil Bible, buka, cari kebenarannya. Atau sekarang sudah online. Ada elektronik, Alkitab online. Baca biar cerdas. Iya kan? Ketika Ezra Soro berkhotbah di TV-nya itu, apa kalian mau baca firman Tuhan? Saya lihat yang nonton cuma ada 1.000, ada 2.000, mana ada yang mau nonton itu? Tapi ketika dia membahas agama orang lain, banyak orang menonton sampai jutaan. Itu bentuk kebodohan, kawan. Kau lebih memikirkan ajaran agama orang lain daripada ajaran agamamu. Kebodohan, tapi kau bangga. Kebodohan yang dibangga-banggakan. Teruk sekali kalian. Apa gunanya saya bahas-bahas agama orang lain? Terus menjadi itu berkat sama saya, kehebatan sama saya. Mana ada perintah Yesus, pergilah, beritakan agama lain. Atau tanggapi agama lain. Tak ada. Kalian karang-karang itu semua. Bagus saya tunjukkan ini. Inilah entertain yang saya buat mengenai Bible. Ya kan? Saya bukakan, ini loh ada sebuah ayat. Bagaimana memahami ini? Rahasia loh ini. Kita bongkar rahasia yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kan demikian kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita lihat lu Mr. Monolog ini ya. Bicaranya apa? Memahami konteks di dalam Alkitab. Saya akan menampilkan cuplikan debat saya dengan Pak Rudi Yohanes. Di mana Pak Rudi Yohanes mengatakan bahwa Yesus sedang membela Yudas. Dan saya mengatakan bahwa Yesus sedang membela perempuan. Nah, itu memang saya akui. Dan di dalam debat itu dipotong dia itu kan. Saya bilang, saya minta maaf. Ternyata saya salah baca. Bahwa saya memikirkan hal lain, ayat lain. Bukan yang itu. Kan saya bilang. Dia mencari kesalahan saya. Ya kan? Tetapi dia tidak pernah melawan argumen saya. Paham kalian maksud saya? Jadi orang ini, sang monolog ini, atau siapalah namanya ini, aku bilangnya, Lois Pras itu unyu-unyu akut, makin akut unyu-unyunya, ya kan? Padahal dia disekolahkan jauh-jauh teologi sama bapak mamanya, hanya untuk mengomentari yang aku salah omong. Dia sudah merasa hebat sekali. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang kedua. Ini bahwa Pak Rudi Yohanes tidak memahami konteks sebuah teks. Kalau seandainya dia baca secara keseluruhan, tidak cuma comot satu ayat, dia akan tahu bahwa Yesus sedang membela perempuan yang meminyakinya dan dia sedang menegur Yudas, bukan membela Yudas. Yang kedua, Pak Rudi Yohanes tidak memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab sendiri. Maksudnya gini, jika ada sebuah pertanyaan di dalam teks yang lain dan tidak mengerti di dalam konteksnya, maka akan dijelaskan di bagian Alkitab yang lainnya. Misalnya, Yudas itu sebenarnya ditentukan kemana? Ditentukan ke surga atau neraka? Nah, ternyata ini dijelaskan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Bagaimana Yudas dikatakan di situ sebagai anak kebinasaan. Nah, konteksnya di ayat ini adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama. Kalau di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa lagi yang dimaksud dengan orang yang pasti binasa di sini? Ya Yudas. Inilah Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Tapi beberapa kali dijelaskan juga Pak Rudi Yohanes ini nggak ngerti-ngerti. Pak Ezra Sorus sudah jelaskan, Pak Pendeta Karel waktu itu sudah jelaskan, tapi dia tidak ngerti-ngerti. Nah, ini lagi si unyu-unyu ini. Unyu-unyunya akut. Loh, dia kira aku bangga jadi pendeta. Tidak, itu penjaga kuil. Dan aku bilang, bagaimana pendeta itu masuk ke dalam kekristenan kau aja nggak tahu Lois Prasetyo. Sok-sokan kau nyunyu-nyunyu. Nah, konteks saya berbicara kepada Pak Karel. Konteks saya berbicara kepada yang lain. Sebelum Ezra ya, nanti saya jelaskan. Saya tanya, pada bagian mana yang membuktikan Yudas masuk neraka? Pak Karel mengambil Yohanes 17 ayat 12. Lantas saya tanya, karena kata binasa di sana ada kata binasa. Apa arti binasa saya bilang? Maka dia langsung lompat merujuk kepada Yohanes 3 ayat 16. Ya kan? Dan terus saya bilang, kenapa Bapak merujuk langsung ke situ? Kenapa tidak merujuk Matius 8 ayat 25? Itu yang saya maksud. Kan selesai. Karena Yohanes 3 ayat 16 bukan untuk Yudas. Sementara Matius 8 ayat 25 itu untuk seluruh murid. Termasuk Yudas di dalamnya. Kan ini perdebatan. Ya kan? Si unyu-unyu ini
Nggak tahu hal begitu. Licin kali mulutnya nih, kulihat lama-lama makin licin bibirnya kulihat. Saya nggak ngerti orang-orang ini makin pandai mengolah-olah kata, melicin-licinkan kata. Dibilangnya saya tak tahu, saya tahu. Dan ketika si Ezra membahas monolog dengan dua orang wanita itu, mereka kan jadi salah sebut. Seolah-olah aku menantang Yohanes 3 ayat 16. Asalnya kan bukan dari situ. Dia bilang Yohanes 17 ayat 12. Jadi saya tanya, apa arti binasa? Langsung merujuk Yohanes 3 ayat 16. Kok langsung ke situ lompat, saya bilang. Maka Ezra jadi, karena namanya monolog di SMS orang. Nggak ditampaikannya nggak sampai. Makanya saya katakan sama si Ezra kemarin waktu kami debat, kan hancur dia. Dia aja bilang orang mati langsung masuk neraka. Dari neraka bisa melihat ke surga. Apa-apaan itu? Terus yang mau dibanggakan si Louis. Bisa orang mati melihat ke neraka. Dari neraka ke surga. Aneh kali. Pandangan dari mana dari neraka bisa melihat ke surga. Dan orang mati langsung masuk neraka. Sudah saya katakan, kalau orang mati langsung masuk surga ada. Orang yang disalib di sebelah Yesus. Hari ini engkau dan aku langsung berada di Firdaus. Firdausnya bukan kerajaan surga. Tetapi neraka, siapa yang mati masuk neraka langsung? Hebat kalian. Big bossnya aja belum masuk. Baca kitab Wahyu. Harus big bossnya dulu melakukan semua itu. Si Bolis, iblis. Ya, Rolis Prasetyo nyunyu ya. Kau nyunyu deh, tapi sok-sokan kau. Kapan kita debat ya? Aku sudah minta Tampar lagi supaya jadi moderator. Kita debat. Aku mau melihat kualitas-kualitas 6 tahun teologi itu seperti apa, ya kan? Jangan kau malu-maluin disekolahkan bapakmu dengan mamamu kau jauh-jauh, ya sekolah teologi, tapi pengetahuanmu nggak ada, malu kita. Oke, sebentar kita lanjut lagi. Ini menunjukkan bahwa dirinya tidak memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab sendiri. Yang keempat, Pak Rudi ini tidak memahami makna teks. Contohnya adalah kata binasa. Bagaimana bisa dia mengartikan binasa dalam Yohanes 3 ayat 16 disamakan dengan binasa yang waktu para murid mau tenggelam? Nah, kan ini lagi dia bilang ini kan. Bagaimana binasa katanya. Aduh, sayang saya nggak hidupkan ininya. Inilah saya buatlah. Ya kan? Kita ulang dulu. Ini jelas beda konteksnya. Murid-murid yang di dalam perahu, apakah semua masuk neraka? Loh, kok sang debater mengatakan demikian? Ya lihat. Kalian bisa lihat ayatnya ya, sebagai berikut. Nah, ini kawan-kawan, sudah saya jelaskan konteksnya. Sebelum saya membahas itu, saya kan diskusi sama Karel. Saya tidak tahu dia pendeta. Ternyata pendeta, ya kan? Saya diskusi sama si Napi Tupuli itu, siapa yang lupa aku. Saya nggak tahu dia pendeta, ternyata pendeta, ya kan? Dia bilang binasa. Saya tanya, ayatmu itu merujuk kemana? Kalau binasa di Matius juga, Matius 8 ayat 25 juga ada. Kan demikian. Sama-sama binasa. Karena dia langsung lompat ke Yohanes 3 ayat 16. Dan di Yohanes 3 ayat 16, Louis Prasetyo unyu astaga naga astagfirullah yuyunyunyu itu tidak ada dikatakan gena. Hanya dikatakan apolumi. Apolumi apakah sama dengan gena? Sekolah lagi lah kau. Kalau kau mau menerjemahkan, apolumi itu artinya lebih dari satu. Artinya jangan kalian bilang, masa kata si sang debater apolumi artinya lebih dari satu. Bukan itu maksudku. Maksudnya bisa mati, bisa lenyap, bisa hilang, segala macamnya. Paham kalian? Unyu-unyu. Kau masih unyu-unyu tapi akut. Tidak ada dikatakan di situ gena. Kecuali di situ gena saya langsung angkat tangan, menyerah. Tidak ada tafsir lain. Kan demikian. Selagi dia masih bisa ditafsir, masih asumsi. Kecuali seperti saya katakan, kamu dan saya akan duduk di kerajaan surga. Di kerajaan Bapa. Ya kan? Di tahta kerajaan Allah. Di mana Allah berada? Hanya di surga. Itu tidak ada tafsir lain. Ya nyunyu, kau nyunyu. Gaya kau aja banyak. Ya kita lihat lagi. Tunggu, langsung aku lompat ke ayat ke 6 menit ke-6.
itu anakmu sudah kabur dari rumah. Lalu dia bilang, aduh cilaka. Lalu ada orang mengatakan, orang itu celaka ada di perempatan situ. Apakah makna dari kata ini sama? Enggak, tergantung konteks dari kalimatnya. Nah, kembung kali unyu-unyu ini. Sudah jelas tidak sama. Ya kan? Kenapa dia bawa konteks itu? Ini yang sama dong. Apolumi, sama-sama apolumi. Apolumi di Yohanes 3 ayat 16 sama Matius 8 ayat 25 sama-sama apolumi. Itu sama. Kau buat yang berbeda. Cilaka dengan celaka. Aduh, nyu-nyu. Gaya kau sok kali. Dari bahasa saya kok nggak ngerti. Cilaka dalam arti kaget dengan celaka dalam arti dia jatuh dan sebagainya, itu jelas berbeda tergantung kalimatnya. Sama dengan kata binasa. Binasa dalam Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara mengenai neraka. Tapi binasa ketika para murid mau tenggelam itu artinya kematian. Nah, aku bukakan sama kalian ya. Binasa yang di Yohanes 3 ayat 16 itu tidak ada neraka dibilang. Itu kan asumsi. Asumsi tidak bisa dibawa ke ruang ini, saya bilang sama si Esra Soro. Kenapa dia hanya berasumsi? Karena ada dikatakan di situ hidup yang kekal, maka lawannya adalah kematian kekal. Kan demikian. Nah, sekarang kamu pernah tidak baca Lois Prasetyo unyu-unyu akut? Bahwa Ayub mengatakan, ketika lebih baik aku mati di kandungan ibuku. Sehingga aku dianggap tidak ada, dari kandung ibuku langsung dikubur. Kandung ibuku adalah kuburanku. Itulah kematian yang kekal. Paham kok unyu-unyu? Dia dianggap tidak ada, penghakiman sama dia pun tak ada. Dia tidak ke neraka, tidak ke surga, tapi kematian yang kekal. Kalau aku mau bahas dari situ. Tetapi kan aku nggak bodoh. Aku ya ada dua kematian. Kematian pertama alam maut. Kematian kedua itulah di neraka. Ya kan? Mati di sana artinya bukan dia tidak bernyawa, tetapi dia disiksa, dibakar. Paham? Yohanes tidak pernah menuliskan satu kalimat pun mengenai gena atau neraka. Jangan dikarang-karang ya, Lois Prasetyo, itu asumsi. Selagi masih bisa dikembangkan, dia asumsi. Jangan kau pertahankan asumsimu dan asumsiku. Tidak diterima itu di dalam ruang debat atau di dalam ruang keilmuan. Secara fisik. Nah, ini penting untuk belajar makna kata. Dan hal ini juga Pak Rudi Yohanes nggak ngerti. Yang keempat, Pak Rudi Yohanes sama sekali nggak ngerti parsing dari sebuah bahasa Yunani. Pada waktu dalam perdebatan ini, Pak Esra Sorus coba mengejar supaya Pak Rudi Yohanes untuk menjelaskan makna auris dalam sebuah kata. Tapi sepertinya Pak Rudi Yohanes nggak ngerti makna dari auris. Ini Yohanes 6 ayat 50. Kalau kita lihat bahwa ini kata makan. Nah, perhatikan. Dia membawa-bawa perdebatan saya dan Esra Soro. Kan sudah saya katakan, Esra Soro itu mutar-mutar kayak gasing. Pertama dia bilang, itu sudah bentuk lampau. Iya, saya bilang, bahwa itu orang Yahudi makan manna. Manna itu ketika nenek moyang mereka, bentuk lampau. Selesai kan? Dibilang, oh enggak, ini sekali makan. Oke, sekali makan lagi kau bilang, saya bilang. Saya masukkanlah perjamuan kudus hanya sekali. Sama dengan, kita dengar dulu, tunggu dulu, biar lengkap dulu ya. Kita lewat dulu tanggapan si Lois Prasetyo ini apa. Unyu-unyu sok bicara. Udah aku bilang profesormu suruh, kalau ada di kampus mau profesor. Karena bentuk auris itu menunjukkan kepada satu hal untuk selama-lamanya. Misalnya penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus itu pasti memakai kata auris. Karena dia satu kali saja disalibkan untuk menebus dosa yang dulu dan yang akan datang. Ini kita harus belajari. Jadi bahasa Yunani itu ada aturannya, guys. Nah, lihat lagi dia bilang, sekali kayak Yesus. Aku juga memang nggak bilang begitu. Perjamuan yang original saya bilang. Yang asli hanya sekali. Tak pernah itu dilakukan dua kali. Kenapa si unyu-unyu ini sok mengatakan aku tidak tahu hal itu? Kan sudah aku bilang, putar ulang video itu. Jangan yang pertama karena delay. Aku nggak tahu apa yang dimaksud si Esra Soro. Kadang aku tangkap gini, sudah lain, udah bicara dia gini-gini. Tapi yang kedua, lihat videonya. Kalau dia kan dilanjutkan terus sampai 2 jam. Kalau saya di tempat saya kan 2 kali saya rekod itu ya. Itu lihat. Kan saya bantai dia. Kamu kira perjamuan kudus itu dilakukan berulang-ulang yang original? Cuman sekali.
Baru Yesus mengatakan, nanti lagi kita lakukan ulang ini anak-anak di surga. Kira-kira begitu. Lantas dia berubah lagi. Dia bilang apa? Itu bukan sekali, harus dilakukan berulang-ulang. Kalian dengarlah sampai moderator pun tidak mau mendengar dia lagi. Ya kan? Dirubahnya lagi, itu berulang-ulang katanya. Memang betul. Yang KW2 baru dilakukan berulang-ulang. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa darahku ini untuk pertobatan bagi banyak orang. Sementara yang original itu hanya untuk 12 orang. Tidak dikasih Yesus itu kepada lebih dari 12 orang. Tidak. Ya kan? Maka dilakukanlah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Karena peringatan sifatnya maka berulang-ulang. Saya bilang, datang dia, putar lagi. Tapi itu hanya dilakukan satu kali. Loh, tadi berulang satu kali. Kan ada aku bilang. Kenapa Anda memutar-mutar terus? Dia tidak berani masuk kepada esensi perdebatan bahwa Yudas ke surga atau ke neraka. Ya kan? Maka dia hanya putar-putar mengenai kata makan. Itu di dalam diskusi harusnya ada dikeluarkan itu dia. Kamu belum menyentuh esensi apa yang mau diensensikan dengan makan itu. Dalam bahasa Yunani. Kecuali dia bilang Yudas tidak makan. Selesai. Baru saya buktikan Yudas makan. Aku pendidikanku tinggi loh. Siapa nama kau ini? Lois Prasetyo unyu-unyu. Jangan kau kira aku tidak tahu bagaimana memberikan argumen. Dia hanya mengotak, apa kau bilang tadi itu? Bentuk lampau, bentuk ini. Apa? Itu ada urusannya enggak ke surga? Topik kita adalah mematahkan dalilku bahwa Yudas ke surga. Mengapa yang ditanyakan bahasa Ibrani? Sesudah itu, apa bentuk lampau, bentuk ini hanya sekali. Harusnya dia mengatakan bahwa makanan itu tidak ada urusan ke surga. Kan demikian. Memakan tubuh Yesus. Artinya apa? Dia kan sempat terucap juga. Saya bilang, berarti kamu sudah tidak mengerti, sudah menafikan arti perjamuan itu. Atau makan darah, daging dan tubuh Yesus. Dan darah Yesus, saya bilang. Dia bingung. Masa seorang pendeta tidak mengakui itu adalah suatu jalan, bagian dari jalan ke surga. Sedangkan dia sekarang melakukan tiap hari di gerejanya. Kalau memang tidak, saya bilang, ngapain kamu lakukan di gerejamu? Hapus saja. Itu biar tokoh Lois Prasetyo. Cuman karena kau menilai secara subjektif. Nah ini. Maka kau menghajar aku. Kan demikian. Tapi orang tidak bodoh menonton itu. Bahwa dia sudah menghujat Tuhan. Kata dia itu bukan perjamuan. Maka sekarang ada saya tanya, lantas itu apa? Apakah itu ada diwejawantahkan? Diam dia nggak bisa jawab. Lantas saya dibilang, itu sudah diwejawantahkan ketika malam perjamuan itu. Memang mereka makan Paskah. Setelah makan Paskah, mereka makan perjamuan Tuhan. Jadi bedakan Paskah dengan perjamuan Tuhan. Saya bilang, Paskah tidak ada makan tubuh dan daging. Dan daging roti itu ya. Oke, Onyunyu, kita lihat lagi apa kata si Onyunyu ini. Nggak cuman kita baca begini baru diartikan ngawur-ngawur. Ini menunjukkan bahwa Pak Rudi Yohanes tidak memahami bahasa Yunani. Yang kelima, Pak Rudi Yohanes. Memang saya tidak memahami bahasa Yunani. Karena saya orang Indonesia. Kamu paham bahasa Yunani? Kalian semua saksi ya. Saya uji orang ini yang bibirnya licin ini bahasa Yunani. Lihat bibirnya itu licin. Kalau dia mampu, satu ayat aja bebas saya acak. Saya acak dari mana? Saya ambil satu ayat. Kalau dia bisa menerjemahkan tanpa melihat kitab suci interlinear atau apa ya, saya akan mengatakan kau adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Hebat di dunia loh. Padahal orang Yunani pun lebih hebat dari kau. Kuangkat kau lebih hebat dari semua orang. Ya lihat bibir kau itu licin kali. Tapi kalau kau nggak bisa, omong kau besar kayak sudah hebat kali kau bahasa Yunani. Paling kau Yunani istilah-istilah aja kau bukanya interlinear itu. Atau kau buka kitab suci yang ada bahasa Yunani-nya. Yohanes tidak memahami maksud dari penulis Alkitab. Pada waktu itu saya berdebat dengan beliau bagaimana dikatakan di situ bahwa yang memilih Matias adalah bukan Allah, bukan Yesus sendiri karena Yesus tidak hadir pada waktu itu. Nah, dia memutar balikkan lagi fakta. Tidak pernah aku katakan bahwa yang memilih Matias bukan Allah, tetapi yang aku bilang bukan Yesus. Bukan Yesus langsung yang memilih Matias, sama seperti Paulus. Yesus datang ke sana, dia nggak nangkap.
Dia tidak mengerti konteks Yesus itu bagaimana. Maka harus saya ajari lagi orang-orang seperti ini, bibir licin ini. Dia kira ketika Yesus di sorga, dia masih seperti Yesus di bumi. Hei, bibir licin, tidak. Ya, bahwa ketika Yesus di bumi adalah firman menjadi manusia. Ketika Yesus di sorga, firman kembali kepada yang punya firman. Maka firman diam di dalam diri Allah. Bukan Yesus yang memilih. Kecuali Yesus yang ada berfirman. Oke, silakan pilih kalian. Artinya sudah Yesus yang datang. Karena Yesus adalah firman Allah. Ini tidak. Orang itu kan hanya meminta petunjuk. Petunjuk, geng. Sama dengan kau, minta petunjuk. Pak Rudi, aku minta tunjukkanlah aku. Buka dulu ayatnya. Aduh, si bibir licin inilah malasnya aku sebenarnya menanggapi sesama satu iman ini. Tapi kalau begini, di pihak dia semua orang memuji dia. Sementara ketika bagianku semua orang membilang aku, kau sombong, kau ini. Loh, kenapa tidak berimbang? Ya kan? Nah, ayat 24. Tunjukkanlah kiranya. Kan hanya minta petunjuk orang itu. Ya kan? Tahu kau bibir licin. Dan Yesus tidak ada hadir di situ. Maka mereka tidak bisa dikatakan rasul domba Allah. Tidak bisa. Ada yang membilang, oh Yudas belum rasul domba Allah. Kau nggak tahu. Buka kaulah Matius berapa ya? 10. Kadang orang-orang ini pendukung si bibir licin ini asal ngomong. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Matius 10 ayat 2 ya. Pertama Simon disebut Petrus dan sebagainya. Ya. Para kaum bibir licin. Ya. Saya tidak pernah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya sesuai dan mengerti kaidah-kaidah itu. Jangan kalian kira saya nggak berpendidikan, geng. Paham kalian? Oke, kita lihat lagi apa kata si bibir licin ini. Tuh. Tetapi Lukas menulis di dalam Kisah Para Rasul itu tentunya bukan tanpa tujuan. Dia tulis di situ bahwa Matias sudah bersama-sama dengan Yesus dari dulu sampai sekarang. Dari pembaptisannya Yesus sampai dengan dia naik ke surga. Nah, itulah si bibir licin. Ya kan? Oke, aku bukakan. Ya kan? Mulai dari waktu itu memang aku tidak membahas ini secara rinci kepada dia. Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Bibir licin. Matias tidak dibilang ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi selalu datang. Tahu kau bibir licin? Lihat bibir kau tuh. Dia hanya selalu datang. Artinya misalnya Yesus ada di Nazaret, dia datang. Artinya ketika Yesus ada di Yordan, dia datang. Maka datangnya itu dari mana? Dibatasilah di sini. Kan datang berkumpul. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes. Artinya Yesus dibaptis di mana? Bibir licin, lihat bibir kau tuh ngangang-ngangang, terbuka-buka. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Artinya si Matias rumahnya atau dia berada dekat situ. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Yesus datang mau dibaptis, Yesus tidak ada memberi kabar bahwa dia mau datang. Paham? Jadi ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, Matias ada di situ melihat. Kebetulan dia juga mau dibaptis oleh Yohanes. Paham bibir licin ya, bibir kau biar jangan ngangang-ngangang buka-buka gitu ya. Nah, setelah itu, ayat itu kan juga menjelaskan. Sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Ya. Nah, artinya bahwa orang ini dekat Sungai Yordan. Nah, ketika Yesus mau ditangkap atau mau disalib, ya kan, mulailah terdengar berita ini sampai sama dia. Maka dia datanglah ke tempat penyalipan itu. Paham ya? Golgata atau apa itu ya, berjalanlah dia ke sana ini. Maka dibilang di situ sampai Yesus terangkat ke surga. Yesus kan 40 hari 40 malam masih ada di bumi. Artinya si Matias datang ke sana sampai Yesus terangkat. Dia melihat Yesus terangkat. Betul, tidak pernah saya sangka itu. Tetapi ingat, dia tidak pernah ikut selalu bersama Yesus. Hanya datang-datang aja dia. Kalimat itu jelas, bibir licin, datang. Jadi jangan kau bilang aku nggak percaya.
Beda itu datang dengan ini. Kita lihat lagi apa katanya. Perhatikan. Ntar ya, ini sudah 11:40 lagi. Ini perdebatan kami kemarin ya. Nah ini, oke. Wah, pas ketawa. Lalu dikatakan bagaimana Allah memilih Matias melalui undi itu. Dan ini adalah teologi atau tujuan penulis untuk menunjukkan bahwa Matias ini yang pilih Allah sendiri. Tetapi bagaimanapun saya jelaskan ke Pak Rudi, ternyata Pak Rudi nggak mengerti. Mereka itu minta petunjuk bibir licin. Kan demikian. Oke, sekarang kau bilang Allah yang milih. Betul, tetapi bukan Yesus. Jangan kau salah. Dan Matias tidak dibasuh kakinya. Jadi dia tidak masuk bagian daripada Yesus. Baca Yohanes 13 ayat 8. Petrus pun bibir licin. Apa kata Yesus? Kalau kakimu tidak kubasuh, kata Yesus kepada Petrus. Ya, kamu tidak masuk bagian dalam aku. Jangankan hanya Matias yang kroco-kroco. Big bossnya aja pimpinan para rasul. Kalau tidak dibasuh Yesus, dia tidak masuk bagian daripada Yesus. Untung si Petrus mau kakinya dibasuh. Kalau enggak, dia diusir Yesus itu. Biar tokoh bibir licin. Kita lanjut lagi ya. Ini menunjukkan bahwa dirinya tidak memahami tujuan penulis. Yang keenam, Pak Rudi Yohanes tidak memahami tafsiran Alkitab menyeluruh. Bagaimana ketika perdebatan dengan Pak Esra Soru? Pak Esra Soru coba menjelaskan mengenai tafsiran yang ada di dalam kitab Yohanes. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Yang mana dikaitkan dengan roti yang ada pada waktu perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memberi makan orang Israel melalui mana. Dan ini kita bisa pahami. Ini lagi licin kali bibirnya. Mana ada roti hidup itu adalah manna. Justru Yesus mengatakan manna itu membawa nenek moyangmu mati. Tapi aku membawa kamu kepada kehidupan. Bibir licin. Lihat dulu apa nih. Kami secara menyeluruh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitupun juga ketika dikaitkan dengan perjamuan. Bagaimana perjamuan ini juga berkaitan dengan keselamatan yang dialami oleh orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu bahwa yang dimaksud Yesus tentang roti hidup adalah keselamatan. Ketika orang percaya kepada Yesus, itu artinya orang sedang memakan roti yang hidup itu, yaitu Yesus sendiri. Wah, inilah lagi bibir licin. Ketika orang percaya kepada Yesus, artinya orang sudah memakan roti itu. Apa gunanya perjamuan kalau gitu? Bubarkan. Ya kami percaya, tidak usah lakukan perjamuan itu. Atau perjamuan Tuhan ya, perjamuan kudus. Tak usah lakukan bibir licin. Kalian mulai sesat. Mulai kalian anggap itu tidak ada. Cukup percaya, tak usah lakukan. Padahal Yesus itu perintah Yesus bibir licin. Lakukanlah ini. Jadi peringatan akan aku. Harus dilakukan. Tidak bisa tidak dilakukan itu bibir licin. Seperti yang saya katakan kepada Esra. Tidak bisa Pak. Penerapannya di mana? Tidak ada katanya. Itu kan hanya asal percaya saja. Maksudnya itu hanya kepercayaan. Mana kepercayaan? Buktinya kalimat itu diulang di dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus. Jadi itu ada maknanya bibir licin. Kita lihat lagi apa katanya. Dan dia pasti akan selamat. Ini hanya kita bisa pahami ketika kita membaca Alkitab secara menyeluruh. Dan ini tidak dipahami oleh Pak Rudi Yohanes. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang cara menafsir. Tetapi dari 6 hal ini saja sebenarnya rumus dari Pak Rudi Yohanes dalam menafsir Alkitab sudah salah total. Salah total kata si bibir licin. Apa? Udah gue bilang diskusi kita. Biar ku bantai kau. Ku tampari sampai nengel. Ya bibir licin. Kalau ku koreksi kau berbicara bibir licin, kau monolog. Jadi sudah kau tulis sekian. Jadi kesannya kau hebat. Kalau berani kau, kita masuk dalam satu ruang, kita bahas hal lain. Jangan yang kau ketahui. Kita lihat cara kau menerjemahkan. Itu caranya bibir licin. Kita nggak usah monolog. Sedangkan kau aja membahas Yudas ke neraka tak selesai-selesai. Hanya bermodalkan Yohanes 17 ayat 12. Kemarin kan sudah kau buat pemaham Yohanes 17 ayat 12. Saya bilang kau baca ayat selanjutnya ayat 20. Apa kata Yesus ayat selanjutnya itu? Ku baca dulu ya, biar jangan jadi fitnah. Ini enaknya bicara firman Tuhan ini lengkap.
Tetapi aku paling benci kalau disalah-salahkan, nggak begitu. Kalian belum menghakimi aku. Apa namanya itu, teoriku belum patah. Kecuali sudah patah, baru kalian bilang salah. Kan? Nah, ayat 12 kalian ambil kan? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, ayat 13. Tetapi sekarang aku datang padamu dan aku mengatakan semuanya. Ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada si jahat. Ya, mereka bukan dari dunia. Lihat dulu ini, ayat 16, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kalau kau bibir licin paham, artinya Yudas pun bukan dari dunia ini, dari sorga. Apakah orang dari sorga bisa berdosa? Sama seperti aku, kata Yesus. Bibir licin, paham kau? Yudas itu adalah remuk, tumit yang diremukkan. Paham kau bibir licin? Ini kubukakan ayatnya. Dia sudah selesai menanggapi ya. Sekarang aku bukakan biar paham kalian. Ini ucapan Yesus tidak sembarangan. Apa kalian mau mengatakan ini asal aja? Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku, bukan dari dunia ini. Artinya dari mana? Sama seperti aku. Yesus dari sorga. Apakah orang yang dari sorga bisa berdosa? Baru tahu aku bibir licin. Orang dari sorga bisa berdosa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah mereka. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengurus aku dalam dunia, bukan pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Lihatlah, Yesus pun sudah menguduskan katanya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku, untuk pemberitaan mereka. Supaya semua menjadi satu, dan aku telah memberikan kebenaran ini dan selanjutnya kan. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Sudah selesai. Ini 24. Artinya Yesus sekarang di sorga. Maka Yesus inginkan dimanapun Yesus berada, mereka berada. Yesus di sorga, mereka pun di sorga. Maka orang yang kemarin menentang saya dalam hal ini, dia katakan apa? Loh, ini kan bukan untuk Yudas dikatakan, karena Yudas sudah pergi katanya. Dari mana batasannya untuk Yudas? Sebab di sini dikatakan mereka. Tidak ada kata Yesus bagi mereka kecuali Yudas. Tak ada. Jadi saya bilang, kalau memang ini bukan untuk Yudas, maka ya kan harus berimbang, jangan standar ganda. Yohanes 17 ayat 12 saya katakan, itu juga bukan untuk Yudas. Tidak terima dia. Oh, itu untuk Yudas. Ya nggak bisa lah. Yudas tidak ada hadir di situ, saya bilang. Kamu jangan standar ganda. Kalau kamu bilang itu tidak untuk Yudas, berarti ini juga tidak untuk Yudas. Berarti di antara 11 murid ada yang akan binasa. Siapa? Kan demikian, bukan 12 murid. Jadi kawan-kawan, kalian lihat saya marah-marah ya, bukan, ini namanya berapi-api. Ya kayak mereka itu juga kalau bahkan sok-sok berapi-api ya. Saya masa nggak bisa saya sok-sokan. Ya kawan-kawan ya, kalian gunakanlah jangan standar ganda ya kawan-kawan ya. Bahwa Yudas itu ke surga sudah lah, tidak bisa kalian pungkiri lagi. Siapapun yang berargumen, argumennya di mata saya hanya unyu-unyu, ya kan? Karena Yesus sendiri sudah membilang di ini sudah kita buka kan, mereka bukan berasal dari dunia ini. Jadi dari mana? Dari neraka semua kan tidak? Yesus membatasi sama seperti aku. Ya sudah, berarti mereka itu adalah berasal dari sorga atau titipan sorga. Makanya dibilang Yesus di Yohanes 6 itu kan, siapa yang datang kepadaku itu diberikan Bapa kepadaku. Ya sudah, yang datang dari sorga apakah mungkin berdosa? Tidak. Yudas, makanya saya bilang saya akan buka misteri Yohanes 12 ayat 6 itu. Apa benar Yudas pencuri? Kalaupun mencuri, di bagian mana dia mencuri? Oke kawan-kawan ya, jadi kepada Lois Prasetyo unyu-unyu, belum levelmu aku untuk berdebat deh. Ada di kampusmu profesor, kalau di tempatku dulu banyak profesor. Ya, kalau di tempatmu aku nggak tahu ada profesor apa enggak. Itu suruh berdiskusi sama aku mengenai Yudas ini. Ya, jangan kalian bilang aku sombong, aku bicara fakta. Kalau yang unyu-unyu ini kalian paksakan sama aku, nggak mempan geng. Habis ini ku buat. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debater.